Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang penyelesaian persamaan trigonometri. Ini adalah subbab terakhir untuk materi persamaan trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang identitas trigonometri, baik itu kuadran maupun pembuktian rumus-rumus identitas trigonometri. Nah, ini adalah rumus untuk persamaan trigonometri. Jadi pada sub ini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri. Ibaratnya seperti kita mencari nilai X-nya, seperti itu ya. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu ada yang dalam derajat, ada yang dalam radian. Oke, jadi ini tergantung soalnya ya. Kalau yang diketahuinya derajat, berarti kita pakai yang derajat. Kalau yang diketahuinya radian yaitu atau pi, berarti kita pakai yang radian atau pi ya di sini ya maksudnya. Nah, kita bahas dulu yang dalam derajat. Jadi, intinya untuk mencari penyelesaian dari persamaan trigonometri, kita harus memilih apakah mau dalam bentuk sin, dalam bentuk cos, atau dalam bentuk tan. Oke, kita lihat dulu dari yang sin. Jadi, kalau misalnya kita menemukan soal dalam bentuk sin, yaitu sin X sama dengan sin alfa, berarti kita pakai rumus yang sin, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini harus dipakai dua-duanya ya. Jadi kita harus pakai rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, kenapa kita harus pakai rumus dua-duanya? Karena kita ingat ya, kalau yang pakai cara kuadran, sin itu yang positif ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Jadi maksudnya rumus yang pertama ini adalah untuk kuadran 1. Kita ingat ya, kalau kuadran 1 kan berarti sudutnya tetap nih, makanya di sini tetap alfa ditambah K kali 360 derajat. Sementara untuk sin yang positif di kuadran 2, kita ingat-ingat ya, kuadran 2 itu adalah 180 min alfa. Makanya di sini rumus sinnya yang kedua yaitu X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kenapa? Karena kita ingat periode sin itu 360 derajat, atau kita bisa bilang satu putaran sin itu 360 derajat. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik ya, jadi pas 360 derajat itu mengulang lagi jawaban dari yang 0 derajat. Jadi kenapa di sini 360 derajat ya? Oke, kemudian K itu apa? K itu adalah bilangan bulat. Di sini ada keterangan ya, K itu adalah bilangan bulat. Kita tahu bilangan bulat itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatif juga bisa ya, nanti menyesuaikan dengan soalnya. Oke, semoga paham ya untuk yang sin. Sekarang kita pindah ke yang cos. Gimana kalau nemu soalnya yang cos X sama dengan cos alfa? Oke, kita ingat lagi kalau positif yang cos itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 4 ya. Oke, makanya rumus yang pertama itu sama persis dengan sin. Jadi X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Sementara untuk yang di kuadran 4-nya, itu yang dipakai menggunakan negatif alfa. Oke, jadi sebelumnya Ibu pernah bahas ya, kalau negatif alfa itu berarti dia ada di kuadran 4. Jadi di sini rumus yang keduanya itu adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke. Ini untuk yang cos. Kemudian, satu lagi untuk yang tan. Gimana kalau tan? Jadi kalau misalnya kita nemu soal dalam bentuk tan, yaitu tan X sama dengan tan alfa, maka rumusnya itu adalah X sama dengan alfa ditambah K
K kali 180 derajat. Kenapa kalau tan cuma satu, sin sama cos ada dua? Nah, karena tan itu dia periodenya 180 derajat. Jadi kalau misalnya kita perhatikan grafik, nilai dari 0 sampai 180, kemudian dari 180 sampai 360, itu grafiknya sama. Jadi kayak ada pengulangan lagi. Oke, atau bisa kita ketahui kalau tan itu positifnya ada di kuadran 1 dan 3. Nah, kuadran 1 dan 3 itu kan jaraknya 180 derajat ya. Jadi kenapa tan mah di sininya 180 dan cuman 1? Karena di sini nanti kuadran 3-nya juga ini pengulangan dari yang 180-nya ya. Oke, semoga paham ya. Kalau yang masih belum paham bisa coba cek lagi ya grafik-grafik sin, cos, dan tan-nya biar lebih paham. Oke, sekarang apa bedanya dengan rumus yang sudut dalam radian? Oke, nggak usah bingung ya. Ini sebenarnya sama aja. Yang membedakan itu hanya derajatnya kita ganti dalam bentuk pi. Jadi rumusnya sama persis. Kita ingat ya, pi itu kan 180 derajat. Jadi ini rumus-rumusnya seperti 360, kita ganti menjadi 2 pi. Nah, yang lain juga sama ya. Terus yang 180 kita ganti menjadi pi. Oke, intinya sama aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 52 untuk X di antara 0 sampai 360 derajat. Karena ini pakai derajat, berarti kita pakai rumusnya yang sudut dalam derajat ya, nggak usah pakai yang pi. Oke, sekarang kita lihat soalnya itu dalam bentuk cos. Nah, sebelum kita masuk ke cara yang rumus sebelumnya, Ibu sebut cara K ya. Oke, kita coba dulu pakai cara kuadran, jadi biar bisa membandingkan apa bedanya pakai cara rumus kuadran yang sebelumnya dengan cara yang rumus baru ini ya, yaitu cara K. Oke, kita coba pakai cara pertama dulu ya, cara kuadran. Oke, untuk cara kuadran kita ingat-ingat lagi ya. Di sini ada cos X sama dengan cos 52. Nah, cos yang positif itu kuadran berapa sama kuadran berapa? Itu kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Oke, untuk kuadran 1 berarti langsung kan, berarti X-nya itu sama dengan 52 derajat. Ini karena sudah di kuadran 1. Nah, sementara kalau untuk yang kuadran 4, diingat-ingat lagi ya, kita ubah 52-nya itu ada di kuadran 4. Jadi ini cos X sama dengan cos 52. Nah, kuadran 4 itu berarti 360 min alfa, berarti min 52. Berarti jawabannya itu kan cos 308 ya. Nah, jadi di sini 52 itu sama aja dengan 308 untuk cos. Berarti dari sini kita dapat nih HP-nya itu adalah 52 derajat dan 308 derajat. Oke, selalu perhatikan ya HP ini dilihat dari batas ininya ya, karena ini soalnya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kita berhenti sampai 308 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan cara K? Oke. Ini cara yang baru ya, yang rumus itu, rumus persamaan trigonometri, kita sebut cara K. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, untuk yang cos, tadi kan bentuknya itu cos X sama dengan cos alfa, berarti ada dua rumus kan? Ada yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, ada yang X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu dari yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kita perhatikan soalnya sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Jadi kan soalnya cos X sama dengan cos 52 nih. Berarti ini udah sama ya, XX. Berarti alfanya itu adalah 52 derajat.
Kita pakai rumus yang pertama dulu. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini tetap X, alfanya kita ganti 52. Nah, sekarang tadi kita sudah jelaskan ya, kalau K itu adalah bilangan bulat. Nah, tapi kita biasanya itu mulai dari 0, karena biasanya batasnya itu dimulai dari 0. Jadi, pokoknya perhatikan batasnya ya. Kalau batasnya dari yang positif, berarti kita mulai dari yang 0. Jadi, kita sekarang masukkan nih. Jadi, tinggal dimasukkan ya. Kalau K-nya 0, jawabannya berapa sih? Berarti ini X sama dengan 52 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ingat ya, 0 dikali berapapun, dia pasti 0. Berarti jawabannya adalah 52 derajat. Sekarang kalau kita ganti K-nya 1. Kalau K-nya 1, berarti X sama dengan 52 derajat ditambah 1 kali 360. Karena K-nya kita ganti 1 ya. Berarti ini kita dapat X sama dengan 52 tambah 360. Berarti kita dapat jawabannya itu adalah 412. Nah, 412 ternyata sudah melebihi 360 kan? Berarti ini tidak memenuhi. Oke, karena tidak memenuhi, kita jangan terus lanjut ya, masukin K sama dengan 2 dan seterusnya, karena dia pasti melebihi 360. Jadi kita berhenti sampai sini. Oke, paham ya? Sekarang kita masukkan ke rumus yang kedua. Jadi jangan sampai masukannya satu rumus aja. Kita sekarang masukin ke yang X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini kita ganti min 52 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti kayak sebelumnya ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya berapa sih? X-nya langsung aja ya. Berarti min 52. Karena ini udah pasti 0 kan? Oke, kalau K-nya 1 berarti itu X-nya sama dengan min 52 ditambah 1 kali 360. Berarti sama aja kayak 360 kurang 52 ya. Berarti itu jawabannya adalah 308. Oke. Kemudian untuk K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti X sama dengan min 52 ditambah, Ibu langsung masukin ya, 2 kali 360 berarti 720. Berarti di sini jawabannya itu pasti melebihi 360 derajat ya. Ini nggak usah kita hitung lah ya. Jadi ini langsung TM, tidak memenuhi. Nah, yang min ini juga hati-hati ya. Yang min 52 ini juga TM, tidak memenuhi ya TM itu. Berarti dari sini kita peroleh nilai yang memenuhi itu ada 52 dan 308 derajat. Jadi intinya HP-nya sama aja sih ya dengan cara yang sebelumnya. Itu kita peroleh 52 dan 308 derajat. Biasakan kalau nulis HP ditulis dari yang paling kecil ya. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3x sama dengan akar 3 dengan batasnya itu dari 0 sampai 180. Kita coba sekali lagi ya cara kuadran ya, biar bisa membandingkan. Oke, ini kita coba cara kuadran dulu. Untuk cara kuadran, kita ingat-ingat lagi ya, tan yang positif itu ada di kuadran berapa dan berapa? 1 dan 3 ya. Nah, di sini tan 3x sama dengan akar 3. Kita cari akar 3. Itu sama aja tan berapa sih di kuadran 1? Oke, kita cari yang kuadran 1 dulu ya. Yang jawabannya akar 3 itu adalah 60 derajat ya. Berarti kita di sini tulis tan 3x sama dengan tan 60 derajat. Oke, kita tinggal ambil dalamnya, tannya bisa langsung dicoret. Berarti di sini 3x sama dengan 60 derajat atau x sama dengan 20 derajat. Ini kita gunakan kuadran 1. Sekarang gimana kalau di kuadran yang ketiga? Oke, untuk yang kuadran 3, berarti di sini kita ingat-ingat lagi ya, ini tetap tulis tan 3x lagi.
Kuadran 3 itu rumusnya 180 tambah alfa ya. Berarti tambah 60. Berarti kan jadinya 240 nih. Kita tulis aja langsung ya. 3x sama dengan 240. Berarti ini x-nya kita dapat 80. Oke. Sampai sini jangan berhenti ya. Nah, makanya kalau cara kuadran itu kita harus mengulang lagi setelah putaran yang pertama itu. Biasanya itu mempengaruhi soal yang bentuk x-nya itu seperti ini ya, 3x, 2x, 4x, 5x, dan seterusnya. Jadi kelemahannya cara kuadran itu jangan sampai kita berhenti sampai sini aja ya, 1 dan 3. Kenapa? Karena ini 80 ke 180 itu masih jauh ya. Ini kan kita mintanya sampai 180. Nah, jadi kita harus coba lagi, ibaratnya kayak putaran kedua gitu ya. Kita tulis aja ya. Ini putaran kedua. Oke, kita coba ya untuk yang putaran kedua. Tapi masih di kuadran 1 ya. Ibaratnya putaran kedua itu sudutnya tinggal ditambahin 360 derajat dari yang kuadran 1 yang sebelumnya ya, yang 60 derajat ya. Jadi kita tulis nih di sini tan 3x sama dengan tan 360 ditambah 60. Oke, berarti di sini kita peroleh ya 3x sama dengan 420, berarti x sama dengan 140 derajat. Oke, ini ke 180 masih di bawah ya, berarti masih masuk. Sekarang kita coba sekali lagi ya, biar lebih yakin. Untuk putaran kedua, yang kuadran 3. Nah, berarti kita tulis nih tan 3x sama dengan tan 360. Kita tambah yang kuadran 3 tadi ya, 240. Oke, berarti di sini kita tulis 3x sama dengan 600. Dari 360 tambah 240 ya, berarti x-nya itu adalah 200. Sudah melebihi ya, berarti kita sudah berhenti sampai sini. Ini tidak memenuhi ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa HP-nya itu untuk cara kuadran itu ada 20, 80, dan 140 derajat. Ini untuk cara kuadran. Jadi harus diputar lagi ya. Jadi kalau ini batasnya sampai 360, berarti kita harus cari putaran ketiga, putaran keempat, dan seterusnya gitu ya. Terus aja ya ditambahin 360 dari yang sebelumnya itu. Oke. Jadi ribetnya di situ aja ya. Nah, sekarang kita coba pakai cara K ya. Cara yang baru. Nah, kita tulis lagi ya. Rumusnya itu adalah tan x sama dengan tan alfa. Oke. Untuk tan rumusnya cuma satu kan ya. Ini menjadi x sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat. Nah, berarti kita tulis dulu ya. Si soalnya itu kan adalah tan 3x sama dengan akar 3 nih. Oke, akar 3-nya kita ganti jadi tan 60 pakai yang kuadran 1. Nah, dari sini kita dapat nih, berarti yang x-nya itu nanti kita ganti dengan 3x ya. Nah, si alfanya nanti kita ganti dengan 60 derajat. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis, di sini kan awalnya rumusnya x sama dengan alfa ditambah k kali 180. Tapi karena soalnya 3x, kita ganti jadi 3x di sini. 3x sama dengan 60 ditambah k kali 180. Jadi hati-hati ya. Ini hanya bentuk umum, jadi tetap kita melihat soalnya. Kalau soalnya 4x, berarti kita tulisnya 4x. Kalau soalnya x min 60, berarti kita ganti di sininya x min 60 dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita langsung aja masukin k-nya 0. Kita masukin k-nya 0. Berarti ini jadinya tetap 3x sama dengan 60. Ini pasti 0 ya. Berarti kita dapat di sini x-nya itu adalah 20 derajat. Ini kalau k-nya 0. Sekarang kalau k-nya 1. Kalau k-nya 1 berarti 3x sama dengan 60 ditambah 180 ya.
Berarti ini 3X sama dengan 240, berarti X-nya sama dengan 80. Ini masih memenuhi. Kita masukkan lagi kan ya. Kalau K-nya 2, berarti 3X sama dengan 60 ditambah 2 kali 180, berapa? Langsung aja ya. Berarti 360. Berarti 3X sama dengan 420, berarti X sama dengan 140. Oke, kemudian kalau K-nya 3, berarti 3X sama dengan 60 ditambah 180 kali 3, 540 ya. Berarti ini 3X sama dengan 600, X sama dengan 200 ya. 600 bagi 3. Ini tidak memenuhi ya. Nah, karena sudah melebihi 180. Jadi di sini HP-nya kita bisa tulis ya, itu ada 20, 80, dan 140. Jawabannya sama aja ya dengan cara yang sebelumnya. Nanti tinggal pilih ya, lebih suka cara kuadran atau cara K. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sin theta ditambah akar 3/2 sama dengan 0 untuk tetanya itu di antara 0 sampai 2pi. Oke, untuk contoh yang sekarang kita fokus aja ke cara yang rumus persamaan trigonometri ya, yang cara K itu. Nah, di sini pokoknya setiap kita nemu soal apapun, itu kita harus bentuk soalnya menjadi sin sama dengan sin, atau cos sama dengan cos, atau tan sama dengan tan. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya belum seperti itu, kita harus ubah dulu ya. Jadi di sini soal yang sin theta ditambah akar 3/2 sama dengan 0 ini, kita harus buat sinnya itu sendirian. Jadi akar 3/2-nya kan kita harus pindah ruas ke sebelahnya ya. Jadi kalau plus kan jadinya min nih, berarti kita buat jadi ini sin theta sama dengan min akar 3/2. Nah, di sini ya. Oke, akar 3/2 itu kan sama aja kayak sin 60. Nah, di sini karena min, berarti tinggal kita tulis aja. Kita ganti menjadi sin min 60. Oke, paham ya? Nah, karena di sini bentuknya pi, berarti kan bisa pakai yang rumus sudut dalam radian, yang dalam bentuk pi. Atau kalau misalnya pusing nih pakai pi, boleh pakai derajat dulu kayak biasa sampai akhir. Nanti tinggal hasil akhirnya diganti dalam bentuk pi, itu bebas ya. Oke, nah yang di sini yang min 60 derajatnya kita coba ubah langsung menjadi pi ya. Jadi di sini adalah sin min pi per 3. Oke, jadi 60 derajat itu kan kita bisa ganti pi per 3 nih. Nah, berarti kita sekarang masuk ya ke rumus yang sin. Sin itu rumusnya kan sin X sama dengan sin alfa. Kalau pakai rumusnya yang radian, berarti kan rumusnya X sama dengan alfa ditambah 2k pi dengan X sama dengan pi min alfa ditambah 2 pi ya. Ini kalau yang pakai radian. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Dari yang X sama dengan alfa ditambah 2 pi. Berarti X-nya ini tetap X. X-nya kita ganti theta ya, karena soalnya theta. Alfanya kita ganti min pi per 3 ya. Oke, kita masuk dulu ke rumus yang pertama. Kita tulis dulu rumusnya ya. Ini 2 pi. Karena bentuknya theta, berarti ini kita ganti theta. Alfanya kita ganti min pi per 3. Ditambah 2 pi. Oke, kita mulai dari K-nya 0 ya, seperti biasa ya. Kalau K-nya 0, berarti ya otomatis yang belakang ini 0 kan. Berarti tetanya itu min pi per 3. Kalau K-nya 1, berarti di sini theta sama dengan min pi per 3 ditambah 2 pi, karena kan 2 kali 1 2 ya. Oke, 2 pi nya samain penyebut nih, kan sama aja 6 bagi 3 nih, 2 tuh ya. Oke, ini karena min pi, min itu kan berarti min 1, berarti 6 kurangi 1, berarti jadinya 5 per 3 pi. Nah, sekarang kita masukkan lagi ya kalau K nya 2.
Kalau K-nya 2, berarti kan di sini theta sama dengan min pi per 3 ditambah 2 kali 2 ya, jadi 4 pi. 4-nya langsung aja kita ganti 12 per 3 pi. Berarti 12 kurangi 1 nih, berarti 11 per 3 pi. Oke, coba kita lihat batasnya ya. Batasnya kan sampai 2 pi. Min pi per 3 tidak masuk ya, karena kan ini negatif nih, pengennya dari 0. Oke, terus 5 per 3 masih masuk ya, 5 per 3 ini memenuhi. Kemudian 11 per 3, 11 per 3 itu kan jawabannya udah 2 lebih ya. Berarti ini juga tidak memenuhi. Berarti kita berhenti ya, sampai sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang keduanya. Yang X sama dengan pi min alfa ditambah 2 k pi. X-nya kita ganti theta lagi ya, karena soalnya theta. Ini berarti pi min pi per 3. Min sama min ya ini ya. Min ketemu min. Oke, kita dalam kurung gini. Ditambah 2 k pi. Oke. Ini mau dijumlahin dulu boleh ya, biar nggak pusing ya. Jadi ini theta sama dengan, ini kan min ketemu min, jadinya tambah kan ya. Oke, berarti ini sama aja kayak 1 ditambah sepertiga. 1 itu kan 3 per 3 tuh. Berarti 3 per 3 tambah 1 per 3. Berarti kita tulis di sini 4 per 3 pi. Ditambah 2 k pi. Nah ini ya. Kita coba yang masukkan dari k-nya sama dengan 0. Kalau k-nya sama dengan 0, berarti ya jawabannya 4 per 3 pi kan. Nah, di sini. Terus kalau misalnya k-nya 1, berarti ini 4 per 3 pi ditambah 2 pi. Oke, ini udah jelas ya. 2 pi kalau ditambahin lagi, pasti lebih besar kan dari 2 pi. Berarti ini pasti tidak memenuhi. Nah, berarti jawabannya itu yang memenuhi 5 per 3 pi dan 4 per 3 pi. Oke, biasakan nulisnya dari yang paling kecil ya. Jadi HP-nya itu dari 4 per 3 pi, 5 per 3 pi. Nah, ini untuk jawabannya. Semoga paham ya untuk contoh yang ketiga. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Di sini ada 2 sin min X sama dengan akar 2. Untuk X-nya dari 0 sampai 360, tapi hati-hati ya, di sini nggak ada sama dengannya ya. Jadi 0 sama 360-nya nggak masuk. Oke, sekarang kita pakai cara yang sin ya berarti ya. Nah, dari sini kita pisahkan dulu nih si 2-nya. Jadi ingat ya, rumusnya itu sinnya harus sendirian. Jadi nggak boleh ada angka apapun di depan sinnya ini ya. Oke, karena ini bentuknya perkalian 2 kali sin, otomatis kita harus bagi 2 nih semuanya. Ini kalau misalnya kita bagi 2 semua, atau 2-nya langsung pindah juga nggak masalah ya. Jadi ini sin min X sama dengan setengah akar 2 ya. Oke, setengah akar 2 itu sama aja kayak sin berapa sih? Sin 45 kan? Berarti ini kita tulis sin 45. Nah, berarti udah ya dalam bentuk sin dan sin. Oke. Sekarang kita kerumusin lagi ya. Tadi sin itu rumusnya, kalau misalnya kita punya sin X sama dengan sin alfa, berarti ada yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dengan yang X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 360 derajat. Karena ini soalnya itu sin min X sama dengan sin 45, berarti X-nya kita ganti min X ya. Alfanya kita ganti 45. Oke, paham ya? Kita satu-satu ya, dari yang pertama dulu. Ini X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, X-nya kita ganti min X ya, sesuai soal. Alfanya kita ganti 45 ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0, berarti kan ini min X sama dengan 45. Berarti X sama dengan min 45 derajat. Oke. Di sini kan berarti min ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti K-nya 1, ini pasti jawabannya tetap min lagi. Oke, kebayang ya? Atau kalau misalnya bingung kita cobalah ya di sini ya. Kalau K-nya 1,
Berarti kan sini jadinya min X ditambah 45, min X sama dengan 45 ditambah 360 ya. Karena K-nya 1, berarti kan sini min X sama dengan 405 nih. Berarti X sama dengan min 405. Berarti kan kalau kita masukin K-nya 2 dan seterusnya, ini bakal terus min ya. Nah, karena seperti ini, berarti kita masukannya K sama dengan min 1. Oke, kita masukin K sama dengan min 1, berarti ini min X sama dengan 45. Kita ganti min 1, berarti jadi kurang ya. Jadi kurang 360. Oke, 45 dikurang 360 berarti 315 ya, tapi min ya. 315, ini masih min X, berarti X-nya 315. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau K-nya min 2, kita tetap harus mundur ya, supaya ketahuan masih memenuhi enggak. Berarti ini min X sama dengan 45, min 2 sama 360, jadi min 720 ya. 720 kurangi 45. Nah, ini mah pasti ngelebihin 360 ya, berarti ini TM langsung ya, nggak usah dihitung lagi. Oke, kita dapat 1 ya dari rumus yang pertama. Sekarang kita masukkan ke rumus yang kedua. Berarti yang X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukin ya, ini karena soalnya min X, kita ganti min X. Berarti ini 180 kurang 45 ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini boleh kita tulis ya. Jadi di sini boleh kita ganti nih. Jadi 180 min 45-nya berarti jadinya 135 ya. Kita tulis aja dulu, min X sama dengan 135 ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini juga tipenya sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau kita ambil yang 0, 1, 2 dan seterusnya, jawabannya bakal negatif. Oke, jadi kita mulai dari K-nya min 1, min 2 dan seterusnya ya. Ini kita masukkan K-nya min 1. Di sini berarti min X sama dengan 135 dikurang 360. 360 dikurangin 135 ya. Berarti dia 225 min ya, tapi ya. Jadi sini min X sama dengan min 225. Oke, berarti kita peroleh, ini kan min sama min kali min ya, jadinya X sama dengan 225 derajat. Terus kalau K-nya min 2, berarti ini min X sama dengan 135 dikurangin 720 ya. Kenapa tadi kurangin? Karena K-nya negatif kan, jadi positif sama negatif jadi kurang. Nah, ini udah pasti ngelebihin 360 ya, berarti ini juga TM. Oke, berarti kita dapat kesimpulan bahwa HP-nya itu dari yang kecil dulu ya, yang 225 dengan 315 derajat. Ini untuk HP soal yang keempat. Semoga paham ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima juga sama ya. Kita ganti dulu soalnya. Jadi ini ada kali, ada kurang juga. Oke, 2 cos 2 theta min akar 2 sama dengan 0. Oke, jadi kita pindahin dulu yang kurangnya ya. Ini kalau kurangnya kita pindahin, berarti jadinya kan 2 cos 2 theta sama dengan akar 2. Jadi jangan sampai 2-nya dulu yang pindah ya. Jadi penjumlahan pengurangan dulu yang pindah. Kemudian kan kita bagi 2 nih. Berarti di sini jadinya cos 2 theta sama dengan setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 itu sama aja kayak cos berapa sih? Cos 45 ya. Nah, berarti kita dapat ya, cos 2 theta sama dengan cos 45. Nah, ini bentuknya ya. Udah sama ya, cos dengan cos. Oke, sekarang kita pakai rumus yang cos ya berarti ya. Rumus cos kita coba tulis dulu di sini. Cos X sama dengan cos alfa. Rumusnya itu ada yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360
dengan X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Ini hati-hati ya, batasnya dari min 180 sampai 180. Oke, kita coba dari yang pertama ya. Ini karena soalnya cos 2 theta sama dengan cos 45, berarti X-nya kita ganti 2 theta, alfanya kita ganti 45 ya. Oke, ini kita tulis rumus umumnya dulu. Nah, X-nya kita ganti 2 theta. Ini kita ganti 45 ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita masukin ya, dari K-nya 0. Oke, kita masukin dari K-nya 0, berarti ini kita peroleh 2 theta sama dengan 45 ya. Berarti tetanya sama dengan 22,5 derajat. Kalau K-nya 1, kita coba ya K-nya 1 ya. Berarti 2 theta sama dengan 45 ditambah 360. Berarti jadinya 2 theta sama dengan 405 ya. 405 dibagi 2 udah melebihin 180 kan ya, sekitar 200-an. Berarti ini TM. Nah, ini hati-hati ya, karena ini yang min, kita coba K-nya min ya. Kita masukkan K-nya sama dengan min 1, barangkali memenuhi. Berarti di sini 2 theta sama dengan 45 min 360 ya. 360 dikurangi 45 berarti 315 min. Ininya 2 theta. Berarti theta 315 dibagi 2 ya. Berarti itu jawabannya min 157 ya, 5. Nah, ini masih masuk ya. Karena di sini kan dari min 180. Oke, nanti kalau misalnya kita coba K-nya sama dengan min 2, ini pasti tidak memenuhi ya, bisa dicoba sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang keduanya. Di sini X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti kita tulis ya, 2 theta sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita mulai dari K-nya 0 lagi ya. Kita mulai dari K-nya 0, berarti di sini 2 theta sama dengan min 45 derajat. Berarti theta sama dengan min 22,5 derajat. Oke, masuk ya. Kemudian kalau K-nya 1, berarti di sini 2 theta sama dengan min 45 ditambah 360. Berarti 2 theta sama dengan 315 ya, 360 kurangi 45, berarti di sini tetanya sama dengan 157,5. Oke, ini masuk juga. Kalau K-nya 2, berarti di sini 2 theta sama dengan min 45 ditambah 720 ya, kan dikali 2 nih. Ini kalau misalnya kita kurang, kemudian kita bagi 2, ini TM ya. Ini bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang coba kita cek kalau K-nya min 1 ya. Kalau K-nya min 1 berarti 2 theta sama dengan min 45 dikurang 360 ya. Berarti kan jadinya ini min 405 ya, 2 theta. 405 bagi 2 udah 200-an ya. Berarti ini juga udah TM. Berarti udah ya, berhenti sampai sini ya. Berarti kita peroleh nih HP-nya. Ini kita tulis di sini HP-nya ya. Itu ada dari yang paling kecil dulu ya. Berarti dari yang negatif 157,5, kemudian negatif 22,5, kemudian 22,5, baru 157,5. Oke, ini untuk contoh yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keenam ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan A sama dengan min kotangen 73 derajat. Untuk A-nya itu di antara 180 sampai 540 derajat. Oke, sekarang
kita lihat ya, contoh yang keenam ini tan sama kotan kan beda nih. Sementara rumusnya kan harus tan dan tan, sin dan sin, atau enggak kos dan kos. Intinya kalau kita nemu soal yang beda seperti itu, misalkan ketemunya sin sama kos, sekan dengan kosekan, tan dengan kotan, berarti harus kita ubah menjadi sin semuakah, ataukah kos semuakah, atau tan semuakah. Nah, jadi di sini karena kotannya, berarti kita harus ubah kotannya menjadi tan dengan rumus yang sebelumnya ya, yang kuadran itu. Oke, sekarang kita tulis soalnya di sini. Jadi di sini ada tan A, kan soalnya itu min kotan 73. Cara ngubahnya itu tinggal pakai 90 derajat ya. Ingat ya, kalau 90 itu dia pasti berubah. Mau langsung bisa nih, 90 tinggal kurang 73 aja. Berarti kan 17 tuh. Boleh kita langsung ganti nih. Ini jadi min tan 17. Oke, caranya dari 90 kurangi 73 ya. Nah, tapi kalau saya bingung ini dari mana, sebenarnya ini caranya dari sini ya. Jadi ini kan kita ingat-ingat lagi ya. Ini 90 dikurangin 17. Supaya jawabannya itu 73 nih. Nah, berarti ingat ya 90 kan dia berubah jadi tan. Berarti ambil belakangnya aja kan si alfanya. Berarti ini menjadi min tan 17 derajat. Oke, sama ya. Mau langsung boleh, mau pakai tulis ini dulu juga boleh ya, sama aja. Nah, min tan 17 ini minnya boleh kita masukin kan. Jadi tan min 17 derajat. Nah, ini jadi kita peroleh ya soal baru, yaitu tan A sama dengan tan min 17 derajat. Ini soal barunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang tannya ya. Oke, rumus tan itu tan X sama dengan tan alfa, berarti di sini X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Cuman satu ya. Nah, berarti di sini A-nya mengganti X, alfanya mengganti min 17 ya. Oke, karena soalnya tadi tan A sama dengan tan min 17. Sini berarti ini menjadi A sama dengan min 17 ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita mulai dari K-nya 0 ya, seperti biasa. Kalau K-nya 0, berarti A-nya min 17 kan? Ini tidak memenuhi. Kemudian kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti min 17 ditambah 180 ya. Kan 1 kali 180. Ini masih di bawah 180 ya. Berarti ini langsung aja lah ya, tidak memenuhi. Kita masukkan lagi K-nya 2. Berarti A sama dengan min 17 ditambah 2 kali 180, berarti 360. Berarti ini jawabannya menjadi 343 ya. Oke, ini masuk ya. Nah, sekarang kalau K-nya 3. Kalau K-nya 3 berarti A sama dengan min 17 ditambah 180 kali 3 ya, 540 kan, berarti di sini 523 ya. Oke. Kemudian kalau K-nya 4, ini udah jelas ya, dia itu pasti tidak memenuhi. Bisa dihitung sendiri ya. Nah, berarti dari sini sudah melebihi 540 derajat nih. Kan mintanya sampai 540 derajat. Berarti langsung tahu ya, HP-nya itu ada 2, 343 derajat dengan 523 derajat. Oke, paham ya untuk contoh yang ke-6. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-7. Nah, contoh yang berikutnya itu ada beberapa soal yang tipenya itu bentuknya kuadrat seperti ini. Jadi 2 tan kuadrat X min sekan X tambah 1 sama dengan 0. Atau bisa juga cos kuadrat atau sin kuadrat ya. Pokoknya ada bentuk kuadratnya di sini ya, ada kuadratnya. Nah, jadi ini kita gunakan rumus identitas ya. Jadi gini,
Kalau misalkan soalnya itu udah tan sama tan, berarti kita nggak usah ubah lagi. Atau sin dengan sin, cos dengan cos, itu tidak usah kita ubah. Tapi kalau ternyata beda nih, ininya tan kuadrat sementara ininya sekan, atau ininya cos kuadrat, ininya sin, berarti yang kita harus ubah itu yang bentuk kuadratnya. Jadi ini ubah yang ada kuadratnya ya. Oke, ubah ke dalam rumus identitas. Oke, jadi kita ingat tan kuadrat itu rumus identitasnya apa sih? Oke, coba kita cek ya. Kan rumusnya itu tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X ya. Nah, berarti kalau misalnya kita pengennya tan kuadrat X aja, berarti diganti sekan kuadrat X min 1 kan? Oke, berarti kita ganti nih soalnya, kita tulis lagi. Oke, berarti ini kan soalnya tadi 2 tan kuadrat X min sekan X tambah 1 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita ganti tan kuadratnya dengan sekan kuadrat X. Jadi kita harus menyamakan dulu nih si rumusnya ya. Berarti ini kita ganti jadi 2 dalam kurung sekan kuadrat X min 1 dikurang sekan X ditambah 1 sama dengan 0 ya. Oke, ini kita kalikan kan, berarti 2 sekan kuadrat X, 2-nya juga kali min 1, jadi min 2, min sekan X tambah 1 sama dengan 0. Oke, ini kita rapihkan ya, sekannya dulu yang ditulis. Min 2 tambah 1, kan jadinya min 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini udah rapihkan ya. Nah, kalau udah sama kayak gini, kita misalkan. Jadi kita tulis ya di sini ya. Misal sekan X itu sama dengan P. Oke, jadi kalau misalnya nanti soalnya udah sama, misalkan tan sama tan, itu nggak usah diubah, langsung ke misal ya, kalau soalnya udah sama. Ini karena soalnya masih beda, makanya kita harus ubah dulu, pakai rumus identitas supaya jadi sama. Oke, ini kalau misalnya kita ganti sekan X sama dengan P, berarti kan jadinya 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0 kan ya. Oke, kita faktorkan 2P dengan P. Ini karena belakangnya 1 pasti 1 sama 1 ya. Sama dengan 0. Oke, di sininya min, ini min. Berarti kalau dikurang harus min, dikali harus min. Berarti satunya harus ada yang min, satunya ada yang plus. Nah, berarti kita tulis ya di sini yang min, sini yang plus ya. Kalau misalnya ragu, coba dikali-kalikan lagi ya. Nah, berarti di sini ada P sama dengan min setengah. Ini ada P sama dengan 1. Oke, sekarang P-nya, ini bukan jawabannya ya. Bukan jawabannya min setengah dan 1. Kita tulis lagi. Sekan X sama dengan min setengah dengan sekan X sama dengan 1. Nah, sekarang kita tugasnya cari X-nya ya. Oke, sekarang kita ganti, sekan itu kan 1 per cos, berarti di sini 1 per. Oke, 1 per cos X sama dengan min setengah sama 1 per cos X sama dengan 1 ya. Oke, ini kita kali silang biar nggak bingung ya. Jadi di sini 2 sama dengan min cos X, kita bereskan satu-satu, berarti ini jadinya min 2 sama dengan cos X. Coba, ada nggak cos yang jawabannya min 2? Nggak ada ya. Jadi ini tidak memenuhi. Diingat-ingat ya, cos itu paling kecil min 1, paling besar 1. Jadi nggak ada yang jawabannya lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Nah, sekarang yang ini kalau kita kali silang, berarti kan cos X sama dengan 1. Nah, ini kalau udah kayak gini, 1 itu kan sama aja kayak cos berapa sih? Cos 90 kan? Cos 0 ya, sama aja kayak cos 0. Nah, berarti kita tinggal cari X yang lain selain 0. Nah, nanti caranya kalau udah kayak gini, boleh pakai cara kuadran atau boleh pakai cara K ya. Tapi ibu lebih milih cara kuadran ya, karena ini kan
batasnya dari 0 sampai 2pi ya, atau sampai 360 derajat, jadi biar lebih mudah kita pakai cara kuadran aja. Kalau mau pakai cara K juga boleh ya, berarti nanti tinggal masukin nih ke rumus cos yang ada 2 itu ya. Nah, kalau cara kuadran berarti kan kuadran 1, ya ini berarti 0 derajat ya, X-nya 0. Terus kalau misalnya kuadran 4 ya, yang positifnya ya, berarti kan dia pakai yang 360 nih. 360 min 0 kan, berarti 360. Karena bentuknya dalam bentuk radian, ya berarti ini tetap 0 aja. Yang ini diganti menjadi 2pi. Berarti HP-nya, kita dapat ya, HP-nya itu berarti 0 dengan 2pi. Karena ini 0-nya masuk ya, pakai sama dengan ya. Ini juga 2pi-nya juga masuk sama dengan. Kalau misalnya nanti soal yang ada sama dengannya, berarti himpunan kosong ya, nggak ada jawabannya sama sekali. Oke, ini untuk contoh yang ke-7. Semoga paham ya. Nah, alhamdulillah ya, materi bab persamaan trigonometri sudah selesai. Kalau misalnya masih bingung dengan semua contoh-contohnya, bisa diulang lagi videonya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung hubungi ibu. Oke, bisa nanti dicoba latihannya. Sekian dulu pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.